kelompok yang akan mempresentasikan dengan tema utilitas marginal dan studi kasusnya. Matematika Ekonomi, Utilitas Marginal, dosen Ibu Mutiara Praptasari. Anggota kelompok Abad Rabani dengan NIM 64231826, Firda Putri Aulia dengan NIM 64231666. Materi pembahasan: 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Pengertian, 4. Macam-macam utilitas, 5. Hukum utilitas marginal, 6. Pengukuran utilitas. Latar belakang: setiap individu ataupun rumah tangga pasti mempunyai pikiran tentang berapa pendapatannya dalam suatu periode tertentu, misalkan 1 tahun, dan mereka juga pasti mempunyai suatu gambaran tentang barang-barang atau jasa-jasa apa saja yang akan mereka beli. Tugas setiap individu dan rumah tangga adalah bagaimana mereka bisa memaksimalkan pendapatan mereka yang terbatas untuk mendapatkan dan memenuhi semua kebutuhan sehingga bisa mencapai kesejahteraan. Untuk menganalisa pembentukan permintaan konsumen secara lebih akurat, maka yang digunakan beberapa asumsi yang akan menyederhanakan realitas ekonomi yang disebut dengan teori nilai guna atau utility. Secara historis, teori nilai guna atau utility merupakan teori yang terlebih dahulu dikembangkan untuk menerangkan kelakuan individu dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Dapat dilihat bahwa analisis tersebut telah memberi gambaran yang cukup jelas tentang prinsip-prinsip pemaksimuman kepuasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikir secara rasional dalam memilih berbagai barang keperluannya. Dalam teori nilai guna atau utility, juga dijelaskan bagaimana suatu barang bisa memberikan kepuasan terhadap individu dan bagaimana barang itu akhirnya sama sekali tidak bisa memberikan kepuasan terhadap seseorang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kami mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa saja pendekatan dalam perilaku konsumen? 2. Bagaimana menganalisis total utility atau TU dan marginal utility atau MU dalam pendekatan kardinal? 3. Apakah yang dimaksud dengan keseimbangan konsumen dan bagaimana cara mencapainya? Pengertian. Teori utilitas atau nilai guna adalah teori ekonomi yang mempelajari tentang tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen karena mengonsumsi suatu barang atau jasa. Jika semakin tinggi kepuasan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula utilitas atau nilai gunanya. Namun sebaliknya, jika kepuasan itu semakin rendah, maka utilitasnya pun semakin rendah. Para ekonom mengatakan bahwa seorang konsumen lebih memilih satu bundel barang daripada yang lainnya, jika yang pertama menyediakan lebih banyak utilitas daripada yang kedua. Utilitas atau nilai guna merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih barang dan jasa. Utilitas itu bersifat subjektif, artinya rasa kepuasan yang muncul karena konsumsi yang dilakukan itu tergantung pada selera masing-masing konsumen. Selera dari setiap konsumen pun berbeda-beda, maka wajar jika konsumsi suatu barang yang sama di negara yang berbeda akan berbeda pula. Macam-macam utilitas. Utilitas atau nilai guna dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, total utility atau kepuasan total adalah keseluruhan kepuasan yang diperoleh konsumen karena mengonsumsi suatu barang atau jasa. Yang kedua, marginal utility atau kepuasan marginal adalah perubahan utilitas total karena adanya perubahan konsumsi suatu barang sebesar satu satuan unit. Marginal utility berhubungan dengan kebutuhan manusia, namun kebutuhan manusia tidak memiliki batas, sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia perlu membuat keputusan dalam menentukan pilihan mana yang akan dia ambil agar tercapai kepuasan yang maksimal. Sebagai contoh, misalnya hari ini cuaca cerah di musim panas, dan kita sangat haus karena baru saja jogging sejauh 4 mil. Kemudian kita minum segelas air dingin. Gelas pertama terasa begitu segar dan sangat membantu menghilangkan dahaga kita. Gelas kedua tidak terasa sesegar gelas pertama tadi, tapi karena masih cukup enak, gelas ketiga lumayan enak, dan setelah gelas keempat kita hanya berhenti. Dari sini
Kemudian dapat diketahui bahwa total utility adalah kepuasan total yang diperoleh dari mengonsumsi 4 gelas air tersebut. Sedangkan marginal utility dari gelas yang ketiga, misalnya, yaitu adanya perubahan pada total utility karena mengonsumsi gelas yang ketiga. Yang selanjutnya ada hukum utilitas marginal. Dari contoh yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa kebanyakan barang dianggap memperlihatkan utilitas marginal yang berkurang lebih banyak barang yang telah dimiliki konsumen. Utilitas marginal yang disediakan unit tambahan barang tersebut semakin rendah. Hal ini merupakan prinsip dasar dari analisis utilitas, yaitu hukum Gosen atau hukum utilitas marginal yang menurun, atau the law of diminishing marginal utility. Adapun hukum marginal utility yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility adalah tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya, dan pada akhirnya tambahan nilai guna tersebut akan menjadi negatif. Hukum ini menyatakan bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi oleh individu per periode waktu, hal ini diasumsikan konstan, maka semakin kecil utilitas marginal dari setiap unit tambahan yang dikonsumsi, dan konsumen akan selalu berusaha dalam mencapai kepuasan total yang maksimum. Utilitas marginal yang kita peroleh dari setiap tambahan gelas air mengalami penurunan dengan semakin banyaknya air yang dikonsumsi. Kita sangat menikmati gelas pertama, tetapi setiap tambahan gelas memberikan utilitas marginal yang semakin berkurang. Jika ada seseorang yang memaksa kita untuk meminum gelas yang kelima, mungkin kita tidak akan menikmatinya sama sekali. Utilitas marginal dari gelas kelima mungkin saja negatif. Secara umum, untuk berbagai aktivitas segalanya yang menjadi ketinggalan atau using setelah yang pertama dilakukan. Selanjutnya ada pengukuran utilitas. Sejak awal pembahasan mengenai utilitas itu hanya terkait pada hal yang bersifat subjektif, hanya berbicara mengenai pertambahan atau pengurangan utilitas marginal yang dinilai dari puas dan tidak puas atau enak dan tidak enak. Jika hanya membatasi pada bahasa subjektif saja, maka sulit untuk menganalisis lebih jauh lagi. Oleh karena itu diperlukan cara yang konsisten untuk dapat mengukur utilitas tersebut. Dari contoh utilitas air di atas, terlihat bahwa kelima gelas air itu memberikan kepuasan yang berbeda-beda. Namun setiap gelasnya hanya dinilai berdasarkan pada enak dan tidak enaknya. Agar dapat menyimpulkan ungkapan tentang kepuasan tersebut, maka dapat dilakukan dengan membuat suatu bilangan sembarangan untuk mengukur jumlah utilitas setiap konsumsi, sehingga pola tersebut dapat mencerminkan pola kepuasan. Penggunaan bilangan untuk utilitas memungkinkan siapapun secara lebih spesifik mengukur utilitas yang timbul dari konsumsi. Oke, di sini ada tabel gambar 1.1. Di sini tabel menjelaskan tentang nomor urut pertama. Yang kedua ada unit air yang dikonsumsi dengan gelas ukurnya menggunakan 8 ons. Yang pertama gelas 0, yang kedua ada gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, dan gelas kelima. Utilitas totalnya di sini ada 40, 0, 40, 60, 70, 75, dan 73. Utilitas marginalnya ada 40, 20, 10, 5, dan min 2. Oke, misalnya gelas air pertama memberikan 40 unit utilitas, gelas kedua 20, gelas ketiga 10, dan gelas keempat 5. Gelas kelima jika dipaksa meminumnya akan menghasilkan utilitas yang negatif, yaitu min 2 unit utilitas. Selanjutnya ada pengukuran utilitas. Sejak awal pembahasan mengenai utilitas itu hanya terkait pada hal yang bersifat subjektif, hanya berbicara mengenai pertambahan atau pengurangan utilitas marginal yang dinilai dari puas dan tidak puas atau enak dan tidak enak. Jika hanya membatasi pada bahasa subjektif saja, maka sulit untuk menganalisis lebih jauh lagi. Oleh karena itu diperlukan cara yang konsisten untuk dapat mengukur utilitas tersebut. Dari contoh utilitas air di atas, terlihat bahwa kelima gelas air itu memberikan kepuasan yang berbeda-beda. Namun setiap gelasnya hanya dinilai berdasarkan pada enak dan tidak enaknya. Agar dapat menyimpulkan ungkapan tentang kepuasan tersebut, maka dapat dilakukan dengan membuat suatu bilangan sembarangan untuk mengukur jumlah utilitas setiap konsumsi, sehingga pola tersebut dapat mencerminkan pola kepuasan. Penggunaan bilangan untuk utilitas memungkinkan siapapun secara lebih spesifik mengukur utilitas yang timbul dari konsumsi. Kesimpulan utilitas marginal yaitu
Perilaku konsumen adalah perilaku yang dilakukan oleh setiap konsumen yang berkaitan dengan kecenderungannya dalam melakukan konsumsi untuk memaksimumkan kepuasannya. Perilaku konsumen salah satunya dipengaruhi oleh utilitas atau nilai guna dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Semakin tinggi utilitas yang diperoleh seorang konsumen, maka semakin tinggi pula konsumen yang dilakukan olehnya. Namun, konsumsi yang tinggi dan kontinu ini dibatasi oleh menyusutnya utilitas yang didapatkan setiap konsumen setelah ia mencapai tingkat utilitas yang maksimum atau titik jenuh. Konsumen yang ia lakukan setelah mencapai titik jenuh itu akan menurunkan utilitas dari barang atau jasa yang dikonsumsi tersebut. Hal ini dinamakan dengan hukum utilitas marginal yang menurun atau the law of diminishing marginal utility. Pengukuran utilitas ini tidak boleh hanya secara subjektif saja, artinya dinilai berdasarkan puas dan tidak puas atau enak dan tidak enak dari konsumen suatu barang atau jasa. Tetapi akan lebih baik jika diukur juga dengan cara yang konsisten, yaitu diukur dengan berdasarkan pada suatu bilangan tertentu sehingga meningkatkan dan penurunan utilitas marginal tersebut akan terlihat lebih jelas. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan materi dari kami dengan materi utilitas marginal. Mohon maaf jika banyak salah dalam pengeditan video dan penyampaian dari kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.